Halo teman-teman, hari ini kita belajar tentang gempa bumi dan bagaimana sih seorang engineer dalam bidang jalan dan jembatan menyikapinya. Yuk, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke materinya, yuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Gusti Ayu Sekar, NIM 003. Dan temanku Anggi Glenita, NIM 009, serta Rizka Pramestia, NIM 021. Oh ya, tak lupa satu lagi temanku namanya Ayu Latifa, NIM 028. Gempa dari Bali, jalan-jalan pija di jalan pija semua di liang. Pelan bos. Jadi, tadi adalah salah satu contoh kasus kerusakan jembatan yang rusak akibat gempa yang ada di Indonesia. Gempa tersebut terjadi di Ambon pada tanggal 26 September 2019 dengan kekuatan magnitudo 6,8 skala Richter. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum dan juga ribuan rumah warga rusak yang ada di Ambon. Pusat gempa berjarak 42 km timur laut kota Ambon, Maluku, Indonesia dengan kedalaman 10 km. Menurut Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Maluku, bila ditinjau berdasarkan kedalamannya, gempa tersebut merupakan gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Nah, tadi adalah salah satu kasus gempa bumi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Di Indonesia sendiri merupakan jalur rawan gempa bumi karena dilewati oleh 3 lempeng, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Gempa yang sering terjadi di Indonesia yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa vulkanik terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Seperti contoh gempa yang terjadi di daerah Ambon tadi, merupakan gempa dangkal. Karena ada beberapa tipe gempa di Indonesia menurut kedalamannya, yaitu
Pertama, gempa dalam. Gempa yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Umumnya tidak berbahaya karena tidak menimbulkan kerusakan. Kedua, gempa menengah. Gempa yang hiposentrumnya terletak antara 60-300 km di bawah permukaan bumi. Biasanya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih berasa. Ketiga, gempa dangkal. Gempa yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi dan menimbulkan kerusakan besar. Selanjutnya, ada syarat-syarat perencanaan jembatan yang layak. Struktur jembatan yang berfungsi paling tepat untuk suatu lokasi tertentu adalah yang paling baik memenuhi pokok-pokok perencanaan jembatan yang meliputi 1. Kekuatan dan stabilitas struktur atau struktural safety. Yang kedua, keawetan dan kelayakan jangka panjang atau durability. Yang ketiga, kemudahan pemeriksaan atau inspectability. Yang keempat, kemudahan pemeliharaan atau maintainability. Yang kelima, kenyamanan bagi pengguna jembatan atau rideability. Yang keenam, ekonomis. 7. Kemudahan pelaksanaan. 8. Estetika. Dan 9. Dampak lingkungan pada tingkat yang wajar dan cenderung minimal. Selanjutnya, dalam pembuatan jembatan harus mengikuti syarat atau aturan-aturan yang berlaku untuk menghindari perencanaan struktur jembatan yang tidak lazim, seperti jembatan dengan pembebanan yang sangat besar atau perencanaan umur jembatan yang terlalu panjang. Jadi, jembatan harus direncanakan agar memiliki kemungkinan kecil untuk runtuh, namun dapat mengalami kerusakan yang signifikan dan gangguan terhadap pelayanan akibat gempa dengan kemungkinan terlampaui 7% dalam 75 tahun. Penggantian secara parsial atau lengkap pada struktur diperlukan untuk beberapa kasus. Oleh karena itu, dasar dari perencanaan struktur jembatan tahan gempa adalah: yang pertama, mengetahui peta gempa sebagai dasar perencanaan. Yang kedua, menentukan kelas situs yang dipengaruhi oleh kondisi tanah lokal yang ditentukan berdasarkan penyelidikan geoteknik dan analisis respon. Yang ketiga, menentukan faktor situs. Yang keempat, menentukan respons spektra rencana dan koefisien respon gempa elastik. Yang kelima, menentukan zona gempa yang didasarkan spektra percepatan periode 1 detik. Yang keenam, menentukan faktor modifikasi respon. Faktor modifikasi respon yang sesuai harus digunakan di kedua arah sumbu ortogonal bangunan bawah. Yang ketujuh yaitu kombinasi pengaruh gaya gempa. Yang kedelapan, memperhitungkan gaya gempa rencana sesuai dengan zona gempa. Yang kesembilan, analisis terhadap beban gempa. Analisis beban gempa ini tergantung dengan jenis bentang jembatan. Dasar dari perencanaan struktur tahan gempa ini yaitu RSNI nomor 2833 tahun 2016. Jadi, seorang engineer harus mengetahui betapa pentingnya perencanaan struktur tahan gempa karena untuk meminimalisir terjadinya kerusakan fatal pada suatu bangunan, membuat penghuni aman dan nyaman apabila terjadi gempa dan tidak langsung roboh dengan batasan tertentu. Nah, berikut ini cara mengantisipasi bila terjadi gempa. Yang pertama itu, kenali gejala munculnya gempa. Pastikan kalian berada di tempat yang aman. Maksudnya tempat yang aman itu tempat yang terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Yang kedua, melindungi diri. Jika kalian berada di dalam bangunan,
waktu terjadinya gempa, lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan, misal dengan bersembunyi di bawah meja yang kuat. Kemudian cari tempat yang paling aman agar terhindar dari reruntuhan dan goncangan, atau lari keluar ruangan apabila masih memungkinkan. Yang ketiga, perhatikan ruangan sekitar. Jika gempa terjadi saat kamu berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Tetap memperhatikan kondisi jalan di mana berpijak. Jika misalnya kalian berada di dalam mobil, segeralah keluar dari mobil untuk menghindari adanya pergeseran yang menyebabkan tabrakan antar mobil atau kebakaran yang mungkin terjadi. Jika kalian berada di daerah pantai atau pegunungan yang mungkin dapat mengakibatkan tsunami atau longsor. Yang keempat itu periksa apa adanya yang terluka. Apabila kalian mengalami luka, maka segeralah obati luka kalian. Jika itu memungkinkan dengan melakukan P3K. Yang kelima, mencari bantuan. Mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah yang terjadi pada kalian atau di orang sekitar kalian. Yang keenam itu periksa lingkungan sekitar. Apabila ada terjadi kebakaran, kebocoran gas, listrik, dan pipa air atau hal yang membahayakan lainnya, segeralah matikan listrik, kompor, dan air jika Anda menggunakannya. Yang ketujuh, jangan mendekat ke lokasi gempa. Upayakan agar tidak mendekat ke lokasi gempa, misalnya ke dalam rumah atau daerah yang berpotensi akan terjadinya gempa. Yang kedelapan, selalu berdoa dan selalu mengikuti pantauan informasi. Setelah melakukan upaya penyelamatan diri, kalian harus berdoa untuk meminta keselamatan serta memantau informasi berita dari media mengenai keadaan terkini mengenai gempa agar dapat mengantisipasi terjadinya gempa susulan.